Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul lagi di sini di ruang kolaborasi sesi praktik, di mana yang menjadi coach yang pertama adalah Bu Dewi, yang kedua Bu Partini, yang ketiga adalah saya. Untuk mempersingkat waktu, silahkan untuk langsung saja dimulai Bu Dewi menjadi coach yang pertama. Pada Bu Dewi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Cuma pengen cerita saja ke Bu Dewi nih. Cerita. Iya nih udah kangen nih nggak dengar cerita-cerita dari Pak Cecep. Ini udah lama ya. Udah lama juga gitu ya. Nah, jadi gini Bu Dewi. Yang kemarin-kemarin tuh saya dikasih tugas tambahan sama kepala sekolah. Luar biasa dong kalau gitu tugas tambahan. Iya, luar biasa. Tapi tugas tambahannya masih sama-sama mengajar Bu Dewi. Oh gitu ya. Kemudian? Iya, jadi mengajarnya tuh kan kebetulan di saya tuh ada yang pensiun ya. Jadi yang pensiun tuh kan tanggung gitu ya, di tengah tahun ajaran ada yang pensiun, sementara kelas kan tetap harus terisi gitu. Saya dikasih tugas tambahan untuk mengajar kelas 3 plus tugas pokok saya sebagai guru penjas gitu. Jadi 2. Jadi tugas pokok sama tugas tambahannya sama-sama mengajar di keadaan situasi yang Iya, tidak gitu. dibayangkan akan seperti ini ya Pak Cecep ya. Pada saat ini Ya berbarengan juga lagi. Pada saat ini perasaan yang Pak Cecep rasakan itu bagaimana tuh ya? Dengan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah ini, perasaan Pak Cecep itu bagaimana tuh ya? Rasanya campur aduk beneran Bu Dewi. Di satu sisi kan anak tidak bisa ditinggalkan gitu ya yang di kelas, yang di lapang juga tidak bisa ditinggalkan gitu, kecuali emang kalau misalnya anak yang besar setelah dikasih materi saya bisa masuk ke kelas gitu. Oh, iya ya, tugas tambahan yang cukup lumayan pembagian waktunya karena sama-sama tidak bisa ditinggalkan. Ya, setelah saya mendengarkan curhatan ini, kira-kira setelah ngobrol nih panjang lebar dengan Pak Cecep seperti ini, apa yang ingin dirubah menurut Pak Cecep pada akhir percakapan kita ini nih, kira-kira nih ya? Jadi saya tuh ingin punya solusi bagaimana supaya saya tuh tidak bentrok gitu, tetap nyaman dengan mengajarnya, nyaman, tidak ketika ini belum selesai harus masuk ke sini gitu ya, sama-sama tuntas lah gitu, pengennya tuh gitu. Ya secara manusiawi kita pengen nyaman gitu ya Pak Cecep ya. Kedua tugas yang diberikan kepada Pak Cecep ya, ini adalah tugas yang sesungguhnya sih sama-sama bagus ya, tapi karena keterbatasan waktu Pak Cecep juga akhirnya takut tidak maksimal kali ya, seperti itu ya. Iya, jadi takut tidak maksimal dan memang benar-benar tidak akan maksimal gitu Bu Dewi. Jadi mengajar di 2 kelas dalam 1 orang, kecuali kalau misalnya saya jadi 2 mah gitu ya. Ada 2 jadi gitu. 2 prok gitu ya, berubah ya. Berubah seperti Naruto gitu kan, jadi 2 jadi 3 kan bisa. Ini kan enggak Bu Dewi, jadi tetap harus 1 orang memegang 2 kelas gitu. Paham betul ya dengan posisi yang dirasakan Pak Cecep ini, sama-sama harus seimbang gitu ya. Terus tapi dalam bayangan baik Pak Cecep, kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh rekan-rekan guru Pak Cecep? Jadi bayangan Pak Cecep, bayangan baiknya bagaimana ya agar dilakukan oleh rekan-rekan kerja itu menurut Pak Cecep ya? Jadi inginnya saya mah gitu ya Bu Dewi, kalau ketika saya masuk, misal kan kelas 3 nih yang kelas saya pegang, misalnya saya masuk ke kelas 4 olahraga di lapang, nah guru kelas 4 itu masuk ke kelas 3 gitu ya,
untuk ngasih materi. Saya fokus di lapang, beliau fokus di kelas 3 supaya beliau tidak di kantor gitu kan, masih ada kelas yang kosong. Inginnya sih seperti itu Bu Dewi. Bayangan baiknya sih pengennya seperti itu ya. Jadi Namun tetap namun selama ini belum bisa berjalan apa yang Pak Cecep harapan baik itu masih belum bisa berjalan Nah, dilaksanakan. harapan saya sih malah berjalan di awal, terhenti di tengah gitu Bu Dewi. Jadi Oh, mungkin karena bingung ya harus ngajar apa nih, mungkin karena seperti itu. Jadi gurunya tuh bingung ya ngajar apa. Ya udah deh, ujung-ujungnya mah gitu ya. Memang sempat berjalan 2 minggu, 3 minggu mereka masuk gitu di kelas 3 gitu. Lama-kelamaan bingung tentang materinya gitu. Ya udah, Pak Cecep aja ngasih materi, sebentar dia ngasih tugas, kemudian Pak Cecep juga ke lapang katanya gitu, tetep aja 2 kelas. Jadi yang saya tangkap sebenarnya situasi ini pernah berjalan lancar di awal. Iya, Namun ketika di pertengahan tidak berjalan itu karena rekan kerjanya merasa kebingungan apa yang harus dilakukan di kelas yang Pak Cecep tinggalkan seperti itu ya. iya, iya, seperti itu Bu Dewi. Iya, tadi kan Pak Cecep sudah jelaskan posisi ideal yang diinginkan tuh ya Pak Cecep ingin gitu ya, ingin bahwa rekan kerjanya itu membantu ketika Pak Cecep di kelas lainnya. Namun selama ini ternyata masih belum berjalan gitu ya. Ideal yang menurut Pak Cecep selain impian bukan ini ya, tadi bayangan baik Pak Cecep seperti itu ada harapan lain posisi ideal untuk masalah ini tidak ya? Jadi Idealnya. harapannya sih ya tetap kembali lagi gitu ya, tetap konsisten guru-guru tersebut mengisi kelas 3 sementara saya di lapang gitu Bu Dewi. Ketika sudah istirahat baru saya tetap full di kelas seperti itu. Gitu ya. Jadi harapannya mah seperti Pak Cecep dengan tugas pokoknya mengajar PJOK. Namun karena tadi keterbatasan guru itu, tapi kemungkinan itu belum ada guru juga ya, ya untuk Jadi menggantikan. memang berat katanya kata kepala sekolah tuh, memang di saya tuh dari kelas 1 sampai kelas 5 tuh semuanya kan kalau misalnya diperbantukan orang lain kan berat juga katanya untuk menggajinya seperti itu. Jadi udahlah diberdayakan saja yang ada katanya. Tadi kan Pak Cecep sudah menjelaskan bahwa harapannya guru bisa membantu Pak Cecep ketika Pak Cecep masuk di olahraga atau sebaliknya Pak Cecep masuk di kelas yang Pak Cecep harus mengajar. Itu juga sudah Iya. solusi yang bagus ya Pak Cecep ya. Betul. Menurut Pak Cecep masih ada tidak solusi yang lebih baik dari kegiatan yang harus dilakukan guru tersebut? Nah, solusi yang lebih baik pengennya begini Bu Dewi ya. Saya juga sudah merencanakan gitu ya, kemarin-kemarin tuh sempat terlintas supaya kan katanya gurunya tuh karena bingung masuk ke kelas tuh mau ngajar apa gitu. Jadi saya tuh seperti pengen bikin agenda. Jadi tanggal gitu kan ya, misalnya tanggal tanggal sekarang tanggal berapa, materinya ini gitu ya. Terus langkah-langkahnya jadi seperti RPP tapi dalam bentuk yang sederhana gitu kan. Ketika si guru masuk, kita mau ngapain ya udah ada panduannya nih dari Pak Cecep misalnya seperti itu. Jadi terlihat gitu ya, oh sekarang harus materinya ini, terus kitanya harus ngapain, jelas. Nah, mungkin ya dengan solusi yang seperti itu mungkin guru akan lebih mau masuk daripada saya bingung kelas mau ngapain. Nah, kalau kayak gitu sepertinya malah mau gitu ya Bu Dewi. Keren, luar biasa. Ternyata harapan Pak Cecep yang ini lebih bagus nih. Jadi Pak Cecep akan merencanakan seperti agenda harian yang bentuknya materi apa yang bisa membantu guru yang masuk pada kegiatan materinya sudah ditentukan. Oh,
Iya, baik Pak Cecep. Ternyata solusi selain solusi guru membantu itu tadi masih ada kekurangannya menurut Pak Cecep. Akhirnya Pak Cecep Ditambah lagi. memberikan tambahan solusi yang luar biasa. Ternyata Pak Cecep akan lebih maksimal lagi, akan membantu guru agar bisa tidak kebingungan mas di kelas mau belajar apa sih, mau dinaunkan si anak-anak teh. Ternyata Pak Cecep sudah mempersiapkan agenda kegiatan ketika Pak Cecep tidak berada di kelas. Aduh, luar biasa ternyata ide-ide Pak Cecep. Meskipun dalam kedua tugas itu Pak Cecep masih bisa memikirkan solusi yang lebih baik lagi. Luar biasa Pak Cecep solusinya. Ya, mudah-mudahan Pak Cecep diberikan kesehatan, bisa masih bisa melaksanakan dua tugasnya dengan maksimal. Terima kasih curhatannya Pak Cecep. Mudah-mudahan kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Cecep. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Aduh, sudah lama nih nggak ketemu sama Bu Parti. Ini pengen curhat gitu ya, pengen curhat nih. Aduh, Kak. Boleh. Lagi kenapa nih Bu Dewi? Lagi kenapa? Lagi menyimpan ini ya? Lagi menyimpan kegalauan ya ini. Kegalauan. Kenapa Bu Dewi galaunya? Jadi gini nih Bu Par ya. Jadi kemarin kan ada pengangkatan P3K ya. Kebetulan guru PJOK saya itu lulus di P3K dan ditempatkan di sekolah lain gitu ya. Dan ada beberapa guru juga yang pensiun sehingga rombelnya yang tadinya harus 2 rombel disatukan menjadi 1 rombel. Itu terjadi di kelas saya, khususnya kelas 6 yang tadinya 2 rombel menjadi disatukan 1 rombel. Saya tuh banyak kekhawatiran karena kenapa? Karena komitmen saya ya terhadap tanggung jawab saya, selain tanggung jawab terhadap siswa saya juga bertanggung jawab terhadap anak-anak saya, anak biologi saya. Mereka disekolahkan di sekolah lain yang punya komitmen harus orang tuanya hadir sebulan sekali di sekolah tersebut. Gitu ya. Bingung saya pokoknya gitu ya. Jadi Bu Dewi ini lagi galau, ada rombelnya disatukan, bebannya jadi lebih banyak, tapi Bu Dewi juga punya kewajiban dengan anak-anaknya di rumah. Nah, kira-kira maunya Bu Dewi tuh gimana ya gitu? Sebenarnya kan berjalan lancar aja Bu Par, karena kegiatan saya terhadap anak saya itu cuma sebulan sekali dan itu 1 jam. Jadi ketika jadwalnya itu saya masukkan kepada jam pelajaran guru PJOK ya. Semuanya aman-aman saja karena ada guru pengganti di kelas saya. Tetapi karena tadi ya saya cerita guru PJOK-nya lulus dan guru-guru berkurang di saya, ada beberapa yang pensiun, otomatis saya agak kebingungan nanti menitipkan anak-anak itu ke siapa, karena anak-anak juga tidak boleh ditinggalkan meskipun 1 jam gitu ya, gitu Bu Pak. Iya. Oh iya. Jadi bingung ya, harus gimana, yang satunya juga wajib, satunya juga tidak kalah penting, seperti itu. Nah, kira-kira selama temannya Bu Dewi ada yang pensiun, ada yang sudah lulus P3K, ada tidak kendala yang dihadapi Bu Dewi ketika akan pertemuan dengan sekolah anaknya Bu Dewi gitu? Pernah tidak mengalami hambatan itu atau gangguannya, ada tidak Bu Dewi?
Iya, justru ini sekarang lagi melapi hambatan itu ya, ya tadi teh ya, Gimana gimana? heeh, 1 Mhm. jam itu saya wajib menghadiri, rapat di sekolah anak saya yang wajib dihadiri oleh orang tuanya gitu ya. Mhm. Otomatis saya harus Mhm. meninggalkan peserta didik saya dalam 1 jam, Mhm. itu ya. Selama ini sih, Mhm. harapan saya tuh anak-anak, bisa berjalan, semangat belajarnya saya, pilih-pilih metode mana yang bisa ditinggalkan, tanpa adanya saya, tapi anak-anak tetap kondusif. Tetapi kan banyak khawatiran juga ya Bu, Oh, iya iya. yang Mhm namanya mhm mhm mhm. anak kelas 6 itu Ninggalin sudah anak ya? oh, sudah aman nih, kondusif, udah dikasih tugas, diskusi untuk, presentasi, nanti Bu Dewi datang sejam, Bu Dewi datang ya, presentasi. Tapi kan, perasaan tuh, waduh anak-anak ada yang berantem tidak ya, gitu ya. Anak-anak ada yang Mhm bagaimana mhm juga mhm. gitu ya, nggak tenang juga gitu ya menghadiri rapat itu. Ya selama ini sih, Mhm mhm. tindakan saya itu memilih-milih, metode mana yang aman, Strategi ya? strategi mana yang anak aman ditinggalkan selama 1 jam gitu. Tapi tadi perasaan Mhm saya mhm. juga nggak tenang gitu ya, begitu. Iya iya. Makanya Nah, perasaan kira-kira nih, biar perasaannya Bu Dewi tenang, anak-anak bisa tertib juga di kelas, itu ada tidak cara lain atau orang lain yang bisa dimintain tolong gitu sama Bu Dewi, ada tidak? situasi seperti ini sih, ada solusi idealnya ya, di antaranya, harapan saya, tapi saya belum berani juga mengungkapkannya. Mhm. Saya menginginkan, kepala sekolah menggantikan 1 jam di kelas saya. Saya sih, menurut Mmm, saya mhm mhm. posisi ideal kedua selain memberikan metode belajar yang aman situasi di kelas tanpa saya, idealnya ya saya meminta bantuan kepala sekolah untuk, menemani, anak-anak saya ketika saya tinggalkan seperti itu, Bu Par. Itu harapan saya sih. Tapi belum saya Iya, ungkapkan juga bener. sama kepala sekolah gitu ya. Belum diungkapkan, oke oke. Kira-kira nih Bu Dewi bisa sharing-nya kapan ya sama Bapak kepala sekolahnya atau Ibu kepala sekolahnya? Ini sih harus segera dilaksanakan karena, kegiatan saya menghadiri rapat orang tua siswa di anak saya itu kan sebulan sekali, otomatis, Mhm. harus segera dilaksanakan nih. Konsultasi seperti ini harapan saya teh ya untuk bulan depannya biar, semuanya berjalan gitu ya. Saya, Mhm tidak, mhm. bisa menghadiri rapat siswa saya menghadiri rapat, murid anak biologi saya gitu ya, dan Mhm. meninggalkan anak didik saya juga tenang. Jadi saya akan minta bantuan secepatnya kepada kepala sekolah dengan segala hormat bisa menemani Mhm. anak-anak didik saya di kelas gitu Bu Par sih harapan saya ya, gitu. Mhm Mudah-mudahan harapan saya mhm. bisa direalisasikan oleh kepala sekolah dan kepala sekolah ada waktu untuk bisa membantu saya, gitu Bu Amin Par. Itu cerita saya. amin. Heeh. Jadi Bu Dewi udah punya 2 cara berarti ya untuk Mhm, menghadapi pertemuan di bulan depan. iya. Tadi teh yang pertama caranya apa ya Bu Dewi ya? Caranya tadi saya memilih metode atau, Memilih kondisi metode pembelajaran agar kondisi anak heeh, aman ditinggalkan 1 jam bersama saya. betul, Itu iya. udah berjalan sih bulan Lanjut yang sekarang. keduanya Bulan adalah ke depan, biar sayanya lebih mhm tenang, mhm. saya akan, meminta bantuan kepala sekolah untuk menemani anak-anak saya pada saat saya tidak ada. Begitu Bu Partini. Aduh luar biasa nih. Oke. Alhamdulillah ya, Bu Dewi sudah sedikit menemukan cara gimana biar pertemuan bulan depan bisa lebih lancar dari bulan sekarang ya, Bu Dewi ya. Iya, Bisa lebih tenang amin. meninggalkan anak-anak juga. Nah, Iya, nanti setelah kan Bu Dewi bilang tadi segera ya akan ngobrol sama kepala sekolahnya. Nanti setelah ngobrol sama kepala sekolah, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu Dewi ya. iya baik, Saya kalau jadi udah ada pengen tahu hasilnya ya. Heeh. apa saya jadi pengen tahu apa tanggapan kepala sekolahnya Siap, untuk siap. rencana Bu Dewi di bulan depan.
Terima Iya, iya. kasih curhatan Mudah-mudahan mendengarkan curhatan saya ya, jadi sedikit lega. sama-sama Bu Dewi. Amin. Alhamdulillah kalau begitu ya. Mudah-mudahan Baik, prosesnya lancar terus ya Bu Dewi ya. Bulan depan iya, lebih lancar dari bulan ini. Tetap semangat. Nggak usah banget. galau lagi ya Bu Dewi ya. Siap-siap. Terima kasih Bu Pak. Oke. Sampai ketemu nanti setelah Bu Dewi sharing sama kepala sekolahnya ya. Iya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Partini. Waalaikumsalam Pak Cecep. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Cecep. Tapi ada ini nih, saya kayaknya udah lama nih nggak curhat sama Pak Cecep. Saya lagi butuh teman sharing nih Pak Iya, Cecep. sok aja ungkapan aja kenapa hari ini, apa yang dirasakan? Hari ini teh sebenarnya ini teh udah terjadi berulang-ulang ya Pak Cecep ya. Kan Iya, saya udah 2 tahun ini ngajar kelas 1. Hari ini kan mhm, lagi ada penilaian akhir semester kan di kelas 1 iya, ya. Jadi kalau setiap penilaian mau tengah semester, mau akhir semester itu tuh, pokoknya mah, luar biasa sangat ya. menguras tenaga Iya, luar biasa gitu. mhm mhm mhm. Kenapa tuh, Saya teh kenapa? Yang dirasakannya, karena kan apa tuh, kalau gimana? kalau capek mah ya pasti ya semua guru juga kalau ngajarin Mhm, anak-anaknya pasti ada rasa capek. Cuma mhm, kalau PAS itu jadi lebih-lebih karena kan kalau kelas 1 kan dibacakan soalnya ya. iya Dibacakan iya soalnya karena belum semuanya bisa baca di kelas saya itu. iya. Dan kebetulan saya itu ngajar 2 rombel. Wah, Kelas 1 gerombol. A dan Nah, B. itu dia yang jadi inti masalahnya tuh berarti itu ya, Bu, ya? Nah, Iya, iya. Jadi ketika mhm, akan saya gabung jadi satu rombel supaya saya bacanya sekali aja mhm, gitu ya. Tapi mhm. muridnya jadi banyak banget gitu ya. Oh, Kursinya terlalu juga banyak ya, Bu, kurang, ya? mejanya Mhm, kurang. Kalau tetap mhm. seperti ini, sayanya juga capek gitu ya. Setiap habis pas, pasti suaranya habis. Aduh, capek dan pasti tidak kondusif itu ya? Nah, Nah, bener. Jadi situasi asa yang gimana diinginkan ya? gimana tuh? Di situasi yang diinginkan Bu Situasi yang Partini itu saya gimana pengen sih, kira-kira? ya saya sih pengennya saya lebih punya apa ya? Tidak terlalu banyak gitu bebannya. Gimana caranya biar kalau pas saya tetap nyaman-nyaman aja, saya tidak terlalu Mhm, kewalahan gitu. Karena kan setelah pas juga kita harus mhm, koreksi juga pekerjaan anak. Akhirnya kalau mhm. pas-pasnya capek, koreksinya keteteran gitu. Nah, kemudian sudah ngobrol belum sama kepala sekolah tentang 2 kelas itu yang harus dipegang sendiri dan semuanya kelas 1 pastinya harus dibacakan semua gitu. Gimana udah ngobrol ke kepala sekolah atau guru yang lain? Kalau sama kepala sekolah sih udah pernah ngobrol. Kita udah pernah punya solusi juga ketika kemarin waktu Mhm. PJJ. Ketika PJJ Ya, itu kan kelasnya ganti-gantian ya. Yang masuknya itu ya, ganti-gantian sehari-seharinya itu. Nah, itu akhirnya kita mhm, menemukan solusi dibantu gitu. Jadi ketika misalnya kelas saya masuk tidak pagi siang masuknya, tapi semua pagi, cuma dibantu dengan misal guru kelas 5. Nanti ketika besoknya kelas 5 yang masuk, kelas 1 di rumah, saya yang ngisi kelas 5 gitu kan, 5A, 5B gitu. Saya ngisi gitu iya, gantian gitu. Seperti itu waktu mhm, PJJ. Nah, sekarang kan semuanya udah masuk semua tuh Pak Cecep. semuanya, Dari kelas iya, 1 sampai kelas 6 udah normal kembali. Alhamdulillah normal, tapi saya menemukan kendala lagi, nggak ada lagi jadinya iya, yang bantuin saya. nggak ada lagi yang gantiin gitu ya, memang bener-bener nggak ada ya? Heeh, Nah, iya. gitu ya, mhm. Kalau guru yang lain yang nggak megang kelas gimana itu, Bu? Nah, seharusnya sih kan ada ya guru PAI sama guru
PJOK ya, yang mereka Iya. tidak pegang kelas. Nah, itu memang Hmm. belum saya ajak ngobrol tuh mereka tuh, karena saya tuh fokusnya ke sesama guru kelas aja biar kita bisa saling bantu gitu, gantian jadinya. Sayanya nggak ngerepotin beliau banget gitu. Nanti ketika beliau butuh saya Oh. bisa bantu beliau gitu. Jadi Jadi rencana kayaknya saya kedepannya mau bisa ya gimana nih? minta minta bantuan itu ya. Saya kayaknya bisa minta bantuan guru PAI atau guru PJOK untuk bantu ngisi kelas satu Hmm. lagi gitu kali ya. Berarti rencana kedepannya mau minta tolong gitu sama guru PNJS atau PAI gitu Mm-mm. ya untuk ya Iya, minimal iya. megang satu kelas Heeh. itu yang kosong ya gitu ya. Nah, Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nanti eh, saya kayaknya bisa ya ngobrol sama kepala sekolah supaya oh, apa namanya enak gitu minta tolong sama guru PAI atau guru penjasnya biar oh, nggak canggung gitu sayanya. oh. Jadi memang sudah ada solusi dari Bu Partini sendiri gitu ya. Tadi mau ngobrol sama kepala sekolah, terus mau ngobrol sama guru PAI dan Penjas untuk Mm-mm, dimintai tolong gitu ya, masuk ke kelas yang A atau B itu gitu ya. iya, iya. Berarti minta dukungannya sudah ada gitu. Ya Mm-mm, kebetulan kan ini kan baru hari Senin gitu ya. mm-mm. Berarti kapan tuh ingin dibintai benar-benar pertolongannya tuh? Ini kan baru hari pertama, besok sudah mulai hari kedua. Kayaknya saya besok pagi kali ya sebelum masuk pembelajaran, saya coba ngobrol dulu sama kepala sekolah, lalu sama guru Penja sama PJOK. Mudah-mudahan mereka berkenan membantu gitu biar saya lebih ringan lah gitu ya Pak Cecep ya. Amin, amin, amin. Ya, solusinya berarti seperti itu ya Bu Pertini meminta pertolongan Mm-mm, dari mm-mm. guru Penjas Iya, dan iya. guru PAI gitu ya. Syukur-syukur guru Penjas dan guru PAI semuanya sama-sama masuk di kelas 1 gitu ya Bu ya. Nanti Jadi Ibu bisa berarti gantian ya, mereka nggak tinggal terlalu. tinggal iya, misalnya bisa gantian Ibu masuk ke kelas mana gitu ya Bu ya. Iya, Ya, bener, bener, ya bener, bener, Kak Cecep, bener, alhamdulillah. bener. Aduh, saya Eh, jadi ini nih, jadi mulai tercerahkan ya habis ngobrol sama Pak Cecep nih. Nuhun pisan ya Pak Cecep ya. Ya, siap-siap. Nanti cerita-cerita lagi ya gimana besok setelah mulai lagi pasnya di kelas 1 dan setelah ngobrol dengan kepala sekolah dan ngobrol dengan guru PAI dan Penjas gimana nih? Nanti cerita-cerita lagi. Siap ya? Oke, siap-siap Pak Cecep. Pak Cecep nuhun pisan. Siap. Udah dengerin sharing Uh-uh. saya, sudah membantu saya Uh-uh. menemukan solusi untuk masalah-masalah saya. Nuhun, nanti besok saya hubungi lagi ya setelah Siap, saya sharing siap, sama kepala sekolah. Nanti hasilnya kayak siap. gimana. Jadi penasaran nih. Iya, nanti besok saya cerita. Nuhun pisan ya Pak Cecep ya atas Siap, waktunya, siap. atas Ini. sharingnya, dan udah bantu saya. Mudah-mudahan besok saya bisa meyakinkan kepala sekolah dan guru bidang, jadi saya ada yang bantu. Nuhun sekali lagi. Sampai ketemu Amin. besok ya Siap, Pak Cecep ya. Besok siap, saya hubungi lagi. siap. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.